Salam sahabat CGN TV dalam program Bible Study. Kesempatan ini saya Pendeta Dr. Yohanes Prandono akan membawa saudara untuk melihat pasal yang terakhir dalam Kisah Para Rasul, yaitu pasal 28. Bagaimana Paulus ada di Pulau Malta dan kemudian Paulus tiba di kota Roma. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau membawa kami untuk bersekutu di meja makan yang Tuhan sendiri sediakan. Kami berkumpul sebagai anak-anak Abraham dari barat, timur, utara, selatan untuk menikmati janji-janji Tuhan dan kegenapannya di dalam Alkitab dan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah pengajaran firman Tuhan dalam kesempatan ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kisah Para Rasul adalah kisah penggenapan bahwa berkat ilahi yang dijanjikan kepada Abraham, a divine promise blessing, yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham digenapi, bahwa keselamatan bukan hanya untuk keturunan Abraham secara biologis, tetapi untuk segala bangsa. Itulah Yesus Kristus yang diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan Tuhan pakai hamba-hambanya, Tuhan pakai rasul-rasulnya, Tuhan pakai murid-muridnya dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Sehingga saudara, Kisah Para Rasul bukan berakhir dalam pasal 28, tapi melampaui pasal 28, Kisah Para Rasul, kisah sejarah kegeraan Kristen sedang ditulis sampai hari ini. Dan saudara adalah salah satu orang yang akan dipakai oleh Tuhan menjadi rasul-rasul, the Apostolic Church di zaman sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maukah saudara belajar dari Rasul Paulus untuk tetap teguh, tetap maju dalam panggilan Tuhan? Mari kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Saudara, perhatikan firman Tuhan bahwa dalam pasal 28 ayat 1 sampai 10, Paulus tiba di Malta. Saudara perhatikan baik-baik. Sebenarnya dia sedang berlayar dan mau menuju ke Felix, pelabuhan di sana. Menuju ke pelabuhan di Pulau Kreta. Tetapi dia, saudara yang kasih Tuhan, terdampar 1000 kilo saudara lebih dari yang menjadi tempat tujuannya. Dan dia tiba di Pulau Malta. Perhatikan baik-baik. Di pulau ini dia mendapat kesempatan. Di Pulau Malta Tuhan membuka jalan untuk dia melayani penduduk di pulau ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Tuhan mengizinkan apapun bisa terjadi. Tapi satu hal, di setiap waktu, di setiap saat, Rasul Paulus selalu ingat akan panggilannya untuk memberitakan kabar baik. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Kisah Para Rasul 28. Mari kita akan baca ayat 1. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Ayat 2, penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ayat yang ketiga, ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Ayat yang keempat, saudara. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan.
Ayat yang kelima, tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Ayat yang keenam, namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya, maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Ayat yang ke-8, ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangannya ke atasnya dan menyembuhkan dia. Ayat yang ke-9, sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Ayat yang ke-10, mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan membuka jalan. Walaupun orang dunia berkata kita dikatakan terdampar, atau kita ditolak, atau kita disingkirkan, atau apapun namanya. Tetapi Tuhan punya rencana bahwa dimanapun Tuhan tempatkan, dimanapun Tuhan taruh, dimanapun kita berada, di pulau apapun, di desa manapun, di kota apapun, di negara apapun, satu hal, bahwa ada pelayanan yang menanti saudara. Ada pekerjaan yang menanti saudara, yaitu apa? Menyembuhkan orang-orang yang sakit. Healing the nation. Itulah tugas kita dan misi kita. Menyembuhkan penduduk, menyembuhkan orang-orang, mendoakan orang-orang, melepaskan orang-orang dari keterikatan kepada kuasa-kuasa kegelapan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian berikutnya saudara, pasal 28 ayat 11 sampai 16, Paulus tiba di Roma. Menarik sekali bahwa dia menyewa rumah di Roma. Dari mana uang hamba-hamba Tuhan? Perhatikan saudara, setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Dan ayat di bawahnya mengatakan bahwa Rasul Paulus membayar sewa untuk rumahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari mana hamba-hamba Tuhan mendapatkan keuangannya? Saudara mungkin bertanya. Rasul Paulus temannya adalah pengusaha-pengusaha. Rasul Paulus temannya adalah orang-orang Kristen yang baik. Rasul Paulus temannya adalah orang-orang Kristen yang peduli terhadap pelayanannya. Mengapa orang-orang mendukung pelayanan Rasul Paulus? Karena Rasul Paulus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memberikan yang terbaik kepada orang yang dilayaninya. Dan Rasul Paulus penuh dengan Roh Kudus. Pelayanan disertai dengan power, dengan kuasa. Saya berdoa, dimanapun saudara berada hari ini, saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memenuhi saudara, ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, diberi kekuatan Roh Kudus, diberi karunia-karunia Roh Kudus, saudara pakai itu untuk pelayanan. Kita tidak bisa bersaksi kalau tidak ada kuasa Roh Kudus. Kesaksian kita nol. Kita tidak akan berbuah. Tetapi kalau ada kuasa Roh Kudus, maka pelayanan kita akan berbuah-buah lebat, saudara. Dan kita tidak akan kekurangan. Tuhan yang membuka jalan untuk pelayanan. Tuhan yang menyediakan dana untuk pelayanan. Dan Tuhan yang memberkati hamba-hambanya. Jadilah saudara saluran berkat untuk hamba-hamba Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan akhirnya Paulus ketemu dengan orang-orang Yahudi di kota Roma. Saudara, perhatikan baik-baik ayatnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi
Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan Rasul Paulus selanjutnya ayat 18. "Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku. Karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati." Ayat yang ke-19. "Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar." Rasul Paulus naik banding karena Rasul Paulus adalah warga negara Roma. Dia punya hak untuk membela dirinya di hadapan hukum Roma. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Saudara tahu pasal-pasal sebelumnya mengapa dia pergi ke Yerusalem? Karena dia mencintai bangsanya. Saya pernah mengatakan bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang sangat patriotik. Dia cinta bangsanya. Dia mau mati untuk bangsanya. Saya akan melanjutkan bacaan ayat 20. "Itulah sebabnya," dikatakan, "aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Saudara, apakah yang diharapkan oleh bangsa Israel? Nubuatan ribu-ribu tahun, ratusan tahun sebelum digenapi dalam perjanjian baru menjadi sebuah pengharapan. Tetapi ketika Yesus Kristus datang, Yesus Kristus adalah kegenapan, fulfillment dari pengharapan Israel. Mesias sudah datang. Tuhan Yesus Kristus sudah datang. Kerajaan Allah dibawa oleh Yesus Kristus. Tetapi Israel menolak Yesus Kristus. Israel menyalibkan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi Yesus Kristus mengampuni bangsa Israel. Dan Yesus Kristus membuka tangannya untuk menyelamatkan bangsa Israel yang pertama-tama. Dan bangsa-bangsa bukan Yahudi yang selanjutnya. Dikatakan dalam ayat 21. "Akan tapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau. Dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau." Saudara, ayat 22 kita perhatikan. "Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu tentang mazhab ini. Kami tahu bahwa di mana-mana ia mendapat perlawanan." Pada waktu itu, sekte jalan Tuhan atau mazhab atau kekristenan, gereja mula-mula ini mendapat perlawanan yang hebat sekali, saudara. Secara eksternal, orang-orang Kristen dianiaya di mana-mana. Penderitaan menjadi bagian orang Kristen. Dan orang Kristen banyak yang menjadi martir karena imannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara, ayat 23 dikatakan, "Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Kemudian dikatakan ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah." Ini berita yang dibawa oleh Rasul Paulus adalah kerajaan Allah. "Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore." Ayat 24. "Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya." Saudara, ini menggenapi nubuatan, saudara, Nabi Yesaya, bahwa bangsa ini mendengarkan dan mendengar, namun tidak mengerti. Bangsa Israel melihat tetapi tidak merespon, tidak menanggap, tidak percaya. Dan dikatakan tentang hati bangsa Israel ini telah menebal. Telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
yang menjadi kenyataan bahwa pertama-tama Injil itu diberitakan kepada orang Yahudi, tetapi mereka melihat dengan mata, tetapi mereka tidak percaya. Mendengar tapi tidak mengerti, dan mereka tidak berbalik, dan Tuhan tidak menyelamatkan yang tidak percaya, sekalipun keturunan Abraham secara biologis. Dan Injil akhirnya diberitakan kepada bangsa lain. Saudara, dikatakan, sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Inilah sebuah perkataan Paulus yang menjadi sebuah nubuatan dan digenapi dalam sejarah misi berikutnya, bahwa bangsa-bangsa non-Yahudi, segala bangsa sampai ke ujung bumi, seluruh kekaisaran Romawi, 200 tahun setelah pemberitaan Injil, 10% penduduknya menjadi orang Kristen. Dan dalam tahun-tahun dan abad-abad berikutnya, kekristenan berkembang dari Filipi, masuk ke seluruh Eropa, dan Eropa diinjili. Dan dari Eropa, bangsa-bangsa di seluruh dunia diinjili. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keselamatan bukan eksklusif milik keturunan Abraham secara biologis. Keselamatan adalah milik semua bangsa, Yahudi dan non-Yahudi, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kemudian setelah Paulus berkata, dijelaskan demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Dari zaman dahulu agama-agama ada, kepercayaan-kepercayaan ada di Kekaisaran Romawi yang luasnya kira-kira 4 kali Indonesia sekarang. Kekaisaran yang sangat besar sekali. Ada banyak agama, ada banyak suku, ada banyak kota, ada banyak kepercayaan. Dan di tengah-tengah pluralitas dan pluralisme itulah kekristenan diberitakan. Dan sampai hari ini. Dan kekristenan selalu direspon dengan percaya atau ditolak karena tidak percaya. Kita akan belajar satu hal. Apapun yang terjadi, ada orang yang menolak, ada orang yang percaya. Tetap kita harus belajar dari Rasul Paulus. Keberanian dalam berkhotbah dan mengajar, saudara. Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menjadi tahanan kota. Ia dikawal oleh tentara. Tetapi ia bebas memberitakan Injil di Roma. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Berganti-ganti orang datang. Dan Rasul Paulus memberitakan Injil. Perhatikan baik-baik. Dengan terus terang. Ini penting sekali. Kita harus jujur. Kita harus berani. Kita harus terus terang seperti Rasul Paulus. Untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan puji Tuhan di Roma. Tanpa rintangan apa-apa dikatakan. Dia memberitakan kerajaan Allah. Dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dalam segala kesempatan, bahkan di tengah kesempitan, tetap setia. Sebenarnya waktu Rasul Paulus semakin sedikit dan semakin sedikit ketika dia ada di Roma. Karena kemudian dia mengalami yaitu hukuman di kota Roma itu. Dia dimasukkan ke dalam penjara dan sampai akhir hidupnya. Tetapi kesempatan yang ada pada dia diberikan kepada Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Tuhan yang membawa Rasul Paulus
mencapai tujuan imannya, mencapai tujuan pelayanannya, mencapai misinya, menggenapi visinya. Tuhan yang sama yang akan menolong kita beyond Act 28, melampaui Kisah Rasul 28. Kisah-kisah masih ditulis sampai hari ini. Dan percaya kedaulatan Allah, apapun yang terjadi, kita tetap bergantung penuh kepada Tuhan. Pemeliharaan Tuhan dalam pekerjaannya, tetap setia dalam memberitakan Injil dan mengajarkan Injil. Kita adalah penerus para rasul. Jadilah setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pelayanan Paulus di Roma. Saudara ada di mana saat ini? Dimanapun saudara berada, tetap setia melayani Tuhan. Percaya bahwa Injil Kerajaan Allah ketika diberitakan ada kuasa yang menyertai. Ketika orang mendengar, setiap orang, semua orang yang mendengar, menerima kesempatan minimal sekali seumur hidupnya untuk merespon kasih Allah, untuk merespon kebenaran Injil, dan untuk menerima kerajaan Allah, untuk dipulihkan kemuliaannya yang rusak ketika manusia berdosa. Kemuliaan Allah hilang, dipulihkan gambar Allah melalui percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, kalau ada di antara saudara yang hari ini belum pernah membuka hati untuk Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, terimalah Dia sebagai Tuhanmu, sebagai juru selamatmu, dan terimalah Dia karena Dia akan membawa kerajaan Allah dan kemuliaan Allah dalam hidupmu. Saya mengalami bagaimana dulu kami bukan dari keluarga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada seorang misionaris dari negeri yang sangat jauh. Untuk naik pesawat perlu belasan jam untuk sampai ke Indonesia. Beda ras, beda budaya, beda bahasa, beda adat istiadat. Tetapi misionaris itu, Mr. Carl Lee dari Amerika, mengasihi keluarga kami, mengunjungi keluarga kami, makan bersama kami, makan sambal bersama kami, makan ikan asin bersama kami, makan gudeg bersama kami, dan belajar bahasa kami. Dan saudara, keluarga kami diselamatkan. Misionaris tidak akan pernah berhenti sebelum mencapai tujuannya. Rasul Paulus sudah mencapai tujuannya. Dan saya berdoa, saudara sebagai gereja Tuhan, jemaat Tuhan, hari ini saudara akan mencapai your destiny, takdir ilahimu, untuk menggenapi firman Tuhan dan janji Tuhan, yaitu seluruh dunia mendengarkan kabar baik. Saudara, firman Tuhan berkata, pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan Yesus memberkati saudara, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengurapi pekerjaan gereja sepanjang masa, dari kelahirannya sampai perkembangannya, sampai pertumbuhannya, sampai kedewasaannya, dan sampai hari ini. Sepanjang abad, sepanjang masa, sampai gereja diangkat dalam kemuliaan. Kami percaya bahwa gereja adalah satu, tubuh Kristus adalah satu, Tuhan kami adalah satu, Gembala kami adalah satu, dan Roh Kudus adalah Roh yang menyatukan kami, sehingga kami memberitakan berita yang sama, yaitu kabar baik bagi seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat Tuhan di Indonesia dan dimanapun berada. Biarlah kasih karunia, berkat Allah, kemurahan Tuhan Yesus, dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami semua. Menjadi gereja yang hidup,
Gereja yang disertai dengan tanda ajaib dan mukjizat. Gereja yang penuh dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat CGN TV yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara dan keluarga saudara tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Salam.